Setelah lembur berjam-jam untuk mengerjakan proyek sainsnya, Miko akhirnya berhasil menciptakan DNA makhluk hibrida. Sebagai self-reward atas kerja kerasnya, dia bersantui sebentar sambil ngopi dan makan donat. Tapi saat dia kembali, spesimennya sudah lenyap dari inkubator. Dia pun memanggil Ryan, Jeffrey, dan Laura. Lalu dia menginterogasi, "Siapa nih yang udah ngambil objek penelitian rahasia yang lagi kukerjain?" Ryan bilang dia sibuk melakukan penelitian di proyek lain, jadi nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Jeffrey bilang dia belum lihat makhluk hibrida itu karena saat itu dia sedang berada di ruang arsip untuk mencari berkas yang dia butuhkan. Sedangkan Laura bilang dia sedang berada di kamar. Jadi, siapa yang mengambil spesimen itu? Miko nggak bilang kalau dia meneliti makhluk hibrida. Jeffrey, kamu ketahuan. Lain kali lebih hati-hati kalau ngasih keterangan ya. Meski kurang suka dengan musim dingin, Anna harus tetap keluar dan beraktivitas seperti orang-orang lain. Dia baru pindah ke kota itu untuk bekerja dan masih beradaptasi dengan cuacanya yang super dingin. Dia sampai di mall untuk belanja sebentar saat badai salju besar menerjang. Tapi saat kembali ke tempat parkir, mobilnya telah dibobol maling. Barang-barangnya juga digasak. Setelah dipanggil polisi, ketiga tersangka memberikan alibi. Francisca bilang dia sedang memoles mobilnya di luar, jadi dia tidak tahu menahu soal kejadian itu. Norman bilang dia sedang belanja baju. Eddie bilang dia sedang ngopi di kafe yang ada di mall. Polisi menangkap tersangkanya. Siapa? Francisca memoles mobil di luar ruangan saat badai salju. Bukan cuma aneh sih, tapi nggak aman juga. Ya, ketahuan deh. Kamu bangun dalam keadaan terjebak di suatu ruangan. Di hadapanmu terdapat 4 pintu. Dan kamu cuma punya waktu super mepet untuk memilih salah satu pintu. Terdengar suara monster yang terus mendekat, jadi kamu segera mengecek ke 4 pintu itu. Di pintu paling kiri tertulis, buka pintu di kanan kalau mau bebas. Di pintu kedua juga tertulis, pintu yang kanan. Sedangkan di pintu ketiga tertulis, jalan keluarnya ada di hadapanmu. Di pintu terakhir tertulis, jangan percaya tulisan itu. Pintu mana yang sebaiknya kamu pilih? Pintu terakhir yang memperingatkan untuk jangan percaya dengan tulisan itu, tapi bukan berarti ketiganya tidak benar. Pintu pertama menginformasikan untuk membuka pintu di kanan. Bukan berarti pintu terakhir di sebelah kanan, tapi cuma pintu yang ada di kanan. Pintu kedua bertuliskan pintu yang kanan, bukan pintu yang benar, tapi pintu yang ada di sebelah kanan. Pintu ketiga bertuliskan jalan keluarnya ada di hadapanmu. Yang ini kurang logis kan? Jadi pintu terakhirlah yang akan membawamu lolos dari situ. Mario terlihat sumringah saat tahu adiknya Yesi akan datang. Dia baru dapat pekerjaan baru dan tak sabar untuk menyambutnya. Yesi cuma bisa melihat tempat-tempat yang pernah dikunjungi kakaknya itu dari foto. Begitupun dengan tempat tinggal barunya. Saat menjemput Yesi di bandara, Mario mengamati adiknya berperilaku aneh. Responnya sangat mirip robot. Gerakannya juga kaku. Dia nggak mau makan dan cuma mau istirahat saja. Kok aneh ya? Mungkin Mario sudah kebanyakan nonton film sci-fi? Setelah beberapa saat, Mario mendengar ada yang mengetuk pintu. Loh, ternyata itu Yesi. Tapi kayaknya Yesi bilang kalau Yesi yang ada di apartemen kakaknya itu penipu. Saat Yesi yang ada di dalam apartemen keluar, kemudian melihat Yesi lain duduk di sofa, keduanya kaget bukan kepalang. Masing-masing mencoba meyakinkan Mario kalau dialah Yesi yang asli. Tapi, siapa yang akan Mario percaya? Wajar aja kan kalau kelelahan dan ingin istirahat setelah melakukan perjalanan jauh? Tapi dari mana Yesi kedua bisa tahu tempat tinggal Mario? Padahal kan sebelumnya nggak tahu. Tubuhnya bahkan tidak berkeringat setelah berlari-lari menuju apartemen Mario. Di hari yang hangat, Vivi yang tinggal di kota pinggir pantai berencana untuk hiking sendirian. Tapi setelah beberapa jam berjalan, dia malah tersesat di tengah hutan. Di hadapannya terdapat 3 jalur. Di jalur pertama terdapat jejak kaki beruang, sedangkan jalur kedua jejak sepatu manusia. Jalur ketiga ada di pinggir sungai. Jalur mana yang harus dipilih Vivi agar bisa keluar dari situ?
Jalur di pinggir sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, aliran sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begini, dia bisa mengetahui lokasinya. Melissa berbagi kursi kereta dengan 3 penumpang lain. Cuaca saat itu sangat panas dan AC-nya tidak berfungsi. Jamil mulai mengeluh dan baru bisa tenang setelah membuka jendela. Melissa menaruh syal sutra merah pemberian neneknya itu di samping tubuhnya. Judith memujinya. Rama, seorang lansia, berkata dia lupa membawa hadiah untuk istrinya yang akan menjemputnya di stasiun. Weh, Jamil ternyata naksir Judith. Beberapa saat kemudian, Melissa pergi ke toilet. Saat dia kembali, syalnya kok hilang? Siapa yang mencurinya? Gak ada yang nyuri. Saat itu memang panas. Lalu Jamil membuka jendela. Angin di luar telah menerbangkannya. Ada zombie yang memerangkap Dino di suatu ruangan. Mereka mengepungnya. Gawat, dia terjebak dan tak bisa kabur. Zombie itu bahkan menggapai-gapai lengannya melalui celah pintu. Saat melihat sekeliling, Dino baru tahu kalau dia ada di kios koran kecil. Di situ terdapat majalah dan buku saku. Kemudian, dia mengamati sekeliling. Wah, ada selotip nih. Bagaimana caranya menghindar dari gigitan zombie itu? Dino bisa kabur dari situ dengan menempelkan majalah di bagian tubuh vitalnya sehingga zombie tidak bisa menggigitnya. Cukup mudah dilakukan kok, agar dia bisa kabur dari semua zombie itu tanpa terluka. Plusnya lagi, dia bisa tuh sambil baca-baca di sepanjang jalan. Evan tersesat di hutan, dan celakanya saat itu salju sedang turun. Polisi cuma bisa mendeteksi 4 garis paralel di sepanjang jalan menuju hutan. Kok aneh ya? Kemudian petugas segera menginterogasi beberapa orang. Nico bilang dia sedang beli makanan di toko terdekat. Vanessa bilang dia sedang mengasuh anaknya. Saat kejadian, Christina sedang bekerja. Setelah mendengar semua alibi, polisi langsung menangkap Nico. Kenapa? Dia memakai kursi roda. Keempat garis paralel itu merupakan jejak kursi roda yang Nico pakai untuk berjalan ke dalam hutan lalu kembali. Saat tahun ajaran baru, Dava memulai pekerjaannya sebagai guru TIK di SMA setempat. Guru lain bernama Roy tidak begitu menyukai Dava karena dia menginginkan posisi itu. Kemudian, sistem keamanan di sekolah itu dibobol seseorang yang mengakibatkan terjadinya banyak kebocoran informasi penting. Saat polisi melakukan interogasi, mereka memberikan alibi. Dava bilang, seharian saya mengoreksi ujian di ruang guru kok. Roy bilang, saat kejadian, saya sedang menyiapkan tugas untuk para murid. Siapa yang harus ditangkap? Siapa sih yang berbohong? Dava, di hari pertama sekolah, mana ada ujian Pak Guru? Gilang lagi kesulitan nih. Dia ada di kantor polisi untuk mencari tersangka, salah satunya mencuri tas Betty saat dia sedang piknik di taman. Gilang pun mengamati mereka lekat-lekat. Betty bilang pelakunya bertubuh besar, botak, dan memakai jaket hitam. Ciri-ciri ini sesuai dengan penampilan semua pria itu. Setelah mengamati lagi, Gilang tahu satu ciri khas unik dari si tersangka ini. Tersangka pertama memiliki jenggot, tersangka kedua memakai celana pendek, dan tersangka ketiga memakai kacamata. Gilang langsung tahu siapa pelakunya. Yang mana? Ada tanah di sepatu boot tersangka pertama. Sepatu tersangka lain bersih semua. Jadi, dia menapaki jalan berlumpur saat Betty berpiknik.